Kalau saya melihat keselamatan kerja kan satu kondisi lingkungan di perusahaan yang harus dijamin keamanannya. Baik itu ancaman terhadap bahaya bekerja, karena setiap pekerjaan tuh punya perbedaan risiko. Misalnya risiko paling tinggi itu adalah risiko pekerjaan konstruksi yang paling banyak menelan orang. Kemudian ada risiko jasa, kemudian pertambangan. Itu semua pekerjaan-pekerjaan yang berisiko. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya kalau saya melihat ada dua kondisi di mana yang terjadi sekarang dalam lapangan pekerjaan. Karena memang yang seperti undang-undang yang mengatur soal keselamatan kerja itu, bahkan ada undang-undang tersendiri yang tahun 71 mengatur soal itu. Tapi problemnya adalah keselamatan kerja ini kadang diabaikan oleh perusahaan. Padahal itu sebetulnya merupakan kewajiban perusahaan terhadap terhadap undang-undang sendiri dan kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Karena bagi saya secara prinsip sebenarnya adalah pekerja, ya kalau mau pekerja itu punya produktivitas yang bagus, karena majikan kerja juga seharusnya kalau produktivitas perusahaan bagus, dia harus sehat kuncinya. Kalau tidak sehat, menurut saya juga, kunci utamanya kita harus sehat supaya kita bekerja dengan baik. Kalau kita tidak sehat, artinya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Di sini sebetulnya ada dua yang paling penting. Kalau yang disediakan negara saat ini itu lebih pada memindahkan risiko. Jadi seperti misalnya ada BPJS dan lainnya untuk apa? Kalau terjadi kecelakaan kerja itu mungkin ditanggung oleh BPJS macam-macam. Jadi resikonya sudah ditransfer. Tapi kan itu nanti terjadi baru bisa ini sebagai akibat. Nanti ada akibat orang mati atau orang sakit baru ini. Tapi yang paling penting di perusahaan itu menurut saya adalah keselamatan kerja. Yang dimaksud di sini adalah keselamatan kerja yang memang misalnya kalau orang mau bekerja konstruksi, ya harus disediakan topi, sepatu dan lain-lainnya supaya tidak terjadi. Karena kalau sudah terjadi, mungkin akan mengancam nyawa orang seumur hidup. Ada orang yang kehilangan nyawa dan lain-lainnya. Nah, kalau kita kehilangan nyawa, bekerja di perusahaan itu termasuk, saya kira termasuk melanggar HAM, karena mencegah orang untuk menikmati kehidupannya lebih jauh. Jadi full enjoyment human right itu dicegah oleh akibat kerja-kerja di perusahaan tidak disediakan. Jadi di perusahaan itu seharusnya menyediakan standar operasional prosedur. Itu sudah pasti biasanya disediakan perusahaan yang profesional. Tapi ada juga perusahaan yang tidak menyediakan itu, seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Ini masih ada, masih banyak saya kira. Bukan karena ada banyak alasan kenapa mereka tidak mau apply. Padahal itu kewajiban mereka adalah untuk memperlihatkan ke publik bahwa mereka akuntabel terhadap keselamatan kerja. Karena menurut saya bahwa antara pekerja dengan majikan punya mata rantai produksi. Tanpa buruh saya kira mereka tidak akan produksi dengan ini. Jangan dieksploitasi terus buruh, begitu. Kalau saya melihatnya begitu. Jadi ya di beberapa perusahaan saya lihat memang sudah ada ya keselamatan kerja itu, termasuk tanda-tanda yang dipasang di ini, termasuk safety procedure sebelum sebelum turun ke lapangan. Tapi bukan hanya itu, ada juga buruh yang bekerja outsourcing. Apapun namanya, mereka lah adalah buruh. Oleh karena itu, setiap perusahaan membuat kontrak, supplier macam-macam, itu juga harus perusahaan yang meng-hire orang ini harus menyediakan standar juga bahwa mereka itu harus patuh terhadap yang outsourcing ya. Misalnya supplier bahan baku, supplier ini, mereka juga harus mewajibkan dalam kontrak perusahaan ini harus menyediakan safety. Kalau tidak, jangan diterima. Itu kan prosedur policy di perusahaan yang harus dibuat oleh direksi ya, para pengambil direksi ya lain-lainnya, termasuk komisaris untuk ini. Jadi ya mereka harus memastikan bahwa perusahaan mereka ketika mau berkontrak dengan pihak luar, penyedia tenaga kerja atau apakah, mereka harus mematuhi standar yang dibuat oleh perusahaan. Ini jauh lebih baik daripada misalnya mengobati sudah terjadi baru kita bisa ini seperti kayak BPJS macam-macam itu. Itu jauh lebih baik mencegah. Jadi kita mau orang bekerja tetap sehat. Kalau dia sehat, pasti dia produksinya bagus. Saya kira itu. Oke. Nah, memang memang ada beberapa ini ya yang sudah tapi menurut saya tidak tegas dibuat di ini. Jadi posisi pekerja sampai saat ini saya melihat masih pada posisi yang lemah dan regulasi tidak mengatur secara jelas mengenai regulasi itu. Oleh karena itu, saya kira perusahaan juga harus mengatur itu lebih tegas di prosedur mereka. Jadi, kalau ada prosedur di negara, undang-undang, ada peraturan pemerintah,
ada standar operasional prosedur di perusahaan juga harus di ini. Jadi misalnya ada kecelakaan kerja, ya karena menunggu kompensasi yang lewat undang-undang itu kan ada prosedur, asuransi macam-macam klaim. Tapi kalau yang ini kan serta merta harus, menurut saya harus disediakan karena ya menurut saya keadilan itu meskipun uang itu ada, misalnya kompensasi Anda, misalnya kalau berhenti bekerja dapat jaminan ini. Tapi kalau jaminan itu kita nikmati 10 tahun ke depan kan juga tidak adil. Oleh karena itu biasanya kalau kita kena kecelakaan kerja, ya itu pengobatan dikompensasi, tapi ada biaya di mana dia cedera, tidak bisa bekerja berapa ini itu harus diperhitungkan untuk dikompensasi. Karena gara-gara bekerja di perusahaan, orang itu tidak jadi produktif, padahal mereka berkontribusi terhadap maju atau tidaknya perusahaan, begitu. Betul. Nah, tadi Bapak berbicara keadilan. Iya, soal keadilan. Keadilan. Ada pekerja yang outsourcing maupun ada pekerja di hire secara langsung oleh perusahaan. Apakah Bapak sejauh ini melihat keadilan di antara kedua pekerja ini? Nah, yang paling ini memang di Omnibus Law sih sudah diatur soal itu ya, bahwa outsourcing juga wajib mematuhi peraturan ini. Tapi kan faktanya di lapangan yang kita lihat ya, itu kayaknya biasanya tidak sejalan. Jadi standar-standar, meskipun perusahaan yang padat modal ini sudah memenuhi standar semua apa yang diminta oleh undang-undang, tapi kadang outsourcing tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, saya kira untuk mencegah, selain dia memenuhi hukum, ya, sebenarnya untuk mencegah agar outsourcing tidak menyalahgunakan hukum, comply with law, itu juga dia harus, perusahaan hanya bisa menerima outsourcing yang memenuhi standar dengan hukum. Jadi sesuai dengan undang-undang tenaga kerja ya. Kalau dia mempekerjakan pekerja tidak sesuai dengan undang, misalnya jam kerja lebih dan lain-lainnya, itu kan juga menyebabkan orang ini. Itu dia harus buat standar itu. Jadi perusahaan ini sudah harus mencegah sebelum itu terjadi. Jadi perusahaan yang ini, yang menyediakan lapangan kerja, karena outsourcing sekarang berbeda dengan dulu. Sekarang outsourcing bisa langsung ke produksi ya. Oleh karena itu, kalau mau perusahaan ini buat outsourcing, yang perlu ditegakkan, dia harus juga punya prosedur berkontrak. Bahwa mereka itu, perusahaan outsourcing mau apply, harus patuh dengan ini. Kalau tidak, jangan ikut. Itu caranya. Jadi kalau bukan hanya diminta dari perusahaan outsourcing patuh terhadap hukum, perusahaan di mana outsourcing itu bekerja sama juga perlu punya prosedur. Begitu, Bung. Kalau tidak, itu tidak cukup. Nah, jadi sama-sama bisa saling ini ya, iya, betul. Dengan begitu mereka, kalau mereka mematuhi hukum, saya yakin perusahaan mereka akan semakin baik. Mungkin ini juga kritik dari luar, hambatan mereka juga akan perusahaan-perusahaan itu akan semakin ini semakin bagus beroperasi, mungkin nilai produksinya lebih ini. Karena sekarang mau tidak mau ada yang disebut dengan human right and business. Jadi hak asasi manusia dan bisnis. Memang hak asasi manusia ini adalah merupakan duty bear dari negara untuk ini. Untuk To promote, to fulfill, to protect, and ada 3, melindungi, mempromosikan dan memenuhi. Nah, problemnya adalah perusahaan, jadi tanggung jawab itu tidak besar atau kecilnya bentuk perusahaan itu tidak terkecuali mereka harus ini, karena mereka mempekerjakan orang, menggunakan waktu orang, dan kedua menghadapkan orang bekerja di perusahaan itu berisiko. Dan kalau orang meninggal di perusahaan bekerja, itu artinya dia akan kehilangan nyawa, dia akan mencegah, misalnya dia cacat ya, seharusnya dia bisa jalan dengan normal, itu mencegah hidup dia, mencegah menikmati hak asasi manusia dia sebagai orang yang merdeka, bisa jalan kemana-mana sebelumnya menjadi tidak. Namanya to prevent enjoyment of human right. Jadi Anda hidup sekarang ini karena Anda menikmati hak asasi manusia sebagai manusia. Anda menghirup udara yang cukup. Kalau udara itu saya cemari, itu akan mengurangi penikmatan terhadap hak asasi manusia. Termasuk buruh juga begitu. Jadi kalau kita kurangi hak buruh itu kita termasuk mengurangi penikmatan terhadap hak asasi manusia. Karena buruh itu sebenarnya bekerja, dia sudah diatur gali lubang tutup lubang. Yang selama ini menurut saya harus ditingkatkan sedikit kesejahteraannya, karena buruh ya itu bekerja, uang gajinya itu sudah diatur untuk ini, untuk anak sekolah, untuk ini, untuk itu. Jadi harus ada lebih apalagi kita sudah eksploitasi, ada kecelakaan, kita tidak bertanggung jawab, itu problem bagi saya. Ini soal keadilan ya. Saya kira belum menjadi concern yang ini. Undang-undang memang sudah mengatur lebih jauh keselamatan kerja ini, dan malah ada undang-undang soal ini. Tapi soal keselamatan kerja ini faktanya di lapangan, satu, perlu pengawasan pemerintah yang ketat, kedua, menghukum perusahaan-perusahaan yang tidak
membatalkan izin-izin perusahaan yang tidak melaksanakan itu di lapangan. Memang mereka punya komitmen melaksanakan, tapi faktanya di lapangan tidak melaksanakan. Masih ada buruh yang bekerja saat ini tidak dikontrak, itu kan perbudakan namanya. Oleh karena itu perbudakan macam itu dilarang dalam hak asasi manusia. Jadi semua harus punya standar kontrak, karena kontrak itu hak mereka, adalah alat mereka untuk membela diri ketika di pengadilan, di luar pengadilan, itu sama sekali tidak ini. Jadi menurut saya pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah saat ini, ya penting melakukan pengawasan, karena masih banyak perusahaan yang ini. Memang regulasinya sudah ada, tapi sejauh ini di lapangan tuh belum ini. Karena perusahaan ini bukan hanya besar kecil, perusahaan itu bukan hanya ada di Jakarta ya, tapi di luar Jakarta lebih banyak, dekat-dekat gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan yang berbasis sumber daya alam, tentu ada di Sulawesi, ada di Papua dan lain-lainnya, dan ya luput dari jangkauan ini. Nah, yang kedua, sesungguhnya memastikan itu, saya kira perusahaan juga harus patuh terhadap ini. Jadi mereka membuat aturan sendiri juga, karena tanggung jawab ini tidak cukup hanya tanggung jawab negara, juga diserahkan tanggung jawab perusahaan. Yang ketiga adalah harus dari buruh harus muncul kesadaran sendiri. Mereka sebenarnya menggunakan kesempatan yang ada melapor bila ada perusahaan yang tidak memenuhi standar, misalnya keselamatan kerjanya tidak bagus dan lain-lainnya. Karena paling tidak dengan begitu ya kita bisa saling mengawasi ya, saling memberikan informasi, karena negara itu saya yakin tidak cukup untuk regulasinya sudah tidak cukup, pengawasannya juga pas-pasan. Nah, ya pas-pasan, lalu kemudian itu perlu dibantu oleh dibantu oleh yang lain termasuk masyarakat, partisipasi. Yang lainnya adalah perusahaan juga perlu akuntabel. Jadi akuntabilitas perusahaan perlu akuntabel terhadap masyarakat, stakeholder dan lain-lain. Jadi dia harus akuntabel, dia harus menyiapkan itu. Bukan nanti disebut akuntabel, tapi dia harus kamu harus akuntabel terhadap, memperlihatkan akuntabilitas bahwa perusahaanmu ini comply with law, begitu, sejalan dengan hukum. Nah, itu yang jadi problem. Jadi kalau tidak ada kontrak, biasanya perusahaan menghindar bahwa ini bukan pekerja saya, bahwa ini di-hire oleh yang lain, saya tidak berkontrak secara langsung, dan kecenderungan yang ada saat ini adalah perusahaan untuk outsourcing, supaya mereka menghindar dari resiko yang semacam itu. Dan yang memang ada banyak fakta, ya kita juga tidak bisa menutup fakta, karena banyak orang bekerja, misalnya penjual bakso dan lain-lain yang modal 50.000, yang modal omsetnya 50.000 ya, yang misalnya UMKM dan lainnya mempekerjakan, apapun namanya, dia bekerja terhadap orang. Nah, ini memang yang harus dibuat secara ini, karena ini sektor yang karena modalnya juga kecil. Di Omnibus Law memang dipisah ya, tidak kontraknya itu ya kesepakatan antara itu. Tapi ini harus memenuhi standar hidup yang layak. Artinya ya dia harus punya keselamatan kerja. Karena resiko bekerja di warung-warung itu memang juga kecil, tapi mau tidak mau apapun pekerjaan bagi saya selalu ada resikonya. Ya, ini memang yang pada menteri tenaga kerja yang periode lalu itu sempat berkunjung, begitu banyak pekerja yang tidak punya kontrak di ini, dan ini pekerjaan yang harus diselesaikan oleh ini, karena negara memiliki kewajiban melindungi hak asasi manusia orang, siapapun itu yang namanya warga negara Indonesia yang bekerja harus dilindungi, karena pekerja juga memberi kontribusi besar bagi APBN, besar sekali daripada yang lain. Pertama memang perlu melibatkan pengawasan pemerintah ya. Memang pemerintah sudah melakukan pengawasan, tapi belum cukup, karena sejauh ini saya lihat pengawasan dilakukan pemerintah itu ya dilakukan sendiri tanpa melibatkan buruh untuk melakukan pengawasan. Ya misalnya disediakan online report keluhan online ya di Menteri Tenaga Kerja. Saya lihat belum ada itu, jadi ya dia masih bekerja sendiri. Saya tidak yakin masalahnya akan tetap ada kalau seperti itu modelnya. Nah, oleh karena itu diberi kesempatan untuk menyediakan semacam keluh kesah. Yang kedua, harus menyediakan, ya perusahaan harus dipaksa patuh dengan standar. Dia harus membuat standar sendiri mengenai keselamatan kerja yang baik yang bekerja langsung maupun outsourcing. Jadi ada standar kontrak mereka ketika dibuat. Ini karena keselamatan kerja itu bukan hanya keselamatan kerja yang berkaitan dengan secara fisik langsung yang bersangkutan, keselamatan keluarganya juga penting di ini, karena ketika keluarga bermasalah pasti dia juga bermasalah bekerja, itu sudah pasti. Dan yang begitu-gitu tuh perlu regulasi. Kalau tanpa regulasi itu itu jadi masalah baru, Bung. Ya saya lihat sudah beberapa di beberapa perusahaan ya, saya
misalnya di perusahaan tambang, di perusahaan ini, ya masalah-masalah apa perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko tinggi bekerja, disitulah itu yang ini. Jadi ya ada yang mematuhi sebagian, ada yang tidak mematuhi. Nah kebanyakan perusahaan skala besar yang padat modal ini itu patuh, tapi yang lokal-lokal ini itu banyak tidak patuh. Ya justru yang lokal-lokal karena alasan mereka modal macam-macam. Ya kalau BPJS kelihatan sekarang ini kan itu hanya akibat ya. Ini belum penyebab. Jadi oleh karena itu kecelakaan kerja itu saya kira belum ada yang ini. Oleh karena itu mungkin ke depan yang harus di di cover di BPJS. Karena asuransi itu nanti ada nanti ada kecelakaan baru Bung harus tahu ya. Jadi nanti kita mati baru kita bagaimana kita mau nikmati kalau kita mati itu. Jadi itu problem juga itu, yang soal-soal transferring risk dari kita, dari kantong kita ke kantong badan-badan yang disediakan negara, termasuk BPJS, termasuk ini. Nah, yang maksud saya adalah kecelakaan kerja yang di lapangan ini ya, ketika misalnya perusahaan tidak patuh dengan itu. Jadi bukan pada orangnya, pada perusahaannya. Ini yang harus ini yang belum paling paling cuma diancam, dicabut dan lain-lain. Tapi kan kepada orang, karena di perusahaan itu kan yang bertanggung jawab adalah direksi, pemilik perusahaan, siapa yang ini bukan ini termasuk komisaris sebagai pengawas, begitu. Jadi tidak ada hubungan perlu memang semacam institusi yang atau regulasi ya di ini untuk menangani itu. Saya lihat itu masih kosong. Kalau BPJS itu kan hanya ya penyebab orang kalau kecelakaan nanti ada akibat. Bung tidak luka, tidak ditanggung, belum ditanggung ya.